Baik, selamat pagi. Selamat bergabung di kelas 11, kelas entrepreneurship. Topik kita pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama adalah Junior Innovate Entrepreneurship. Dan pertemuan pertama kita akan sama-sama belajar tentang apa sih bedanya ide dengan peluang bisnis. Ya, sekali lagi ide dengan peluang bisnis. Nah, tentu kita akan masuk ke dalam tingkat advance ya. Kelas 10 kita sudah banyak belajar ya tentang apa itu ide. Nah, sekarang kita akan sama-sama belajar apa sih perbedaannya ide dengan peluang bisnis. Kalau ide bisnis yang pertama itu masih berupa gagasan. Jadi kalau kita belajar bahasa Indonesia, apa itu gagasan? Itu masih masih dalam pikiran kita. Jadi masih berupa gagasan. Gitu ya. Yang pertama masih berupa gagasan. Yang kedua, belum terbukti akan ada pembeli apa belum. Jadi tidak ada buktinya apakah sudah ada yang beli atau belum. Itu disebut dengan ide. Ya. Dan yang ketiga, ide bisnis itu perlu dicari buktinya dalam kenyataan sehari-hari apakah disukai oleh pelanggan. Sekali lagi, disukai oleh pelanggan. Jadi kalau kita menciptakan sesuatu, kalau produk itu tidak disukai oleh pelanggan, maka itu tidak disebut dengan peluang bisnis. Hanya disebut dengan ide, ya. Nah, kalau kita apa bedanya dengan peluang bisnis? Oke, kita akan sama-sama pelajari tentang peluang bisnis. Yang pertama adalah, kalau itu bisa disebut dengan peluang, yang pertama keinginan calon pembeli yang jelas dengan tanda-tanda yang jelas. Jadi ada pembelinya jelas, ada tandanya jelas. Nanti saya akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah keinginan calon pembeli yang jelas dengan tanda-tanda yang jelas. Yang kedua, jumlah permintaannya pembeli cukup besar dan dapat dihitung. Jumlah permintaan pembeli yang cukup besar dan dapat dihitung. Ya. Kemudian jumlah yang ketiga ya, jumlah permintaan pembelinya itu datang terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Sekali lagi, jumlah permintaannya datang terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Jadi saya akan bahas satu persatu apa itu peluang bisnis. Yang pertama adalah keinginan calon pembeli yang jelas dengan tanda-tanda yang jelas. Saya kasih contoh, misalkan kalau kita ke mall gitu ya, kita yang pertama adalah tandanya apa? Ada antrian yang panjang. Jadi kalau misalkan kita lihat ada di mall ada restoran gitu ya, ada antriannya panjang gitu ya. Kalau misalkan ada si boba misalkan gitu ya, itu muncul ada tandanya jelas, itu bakal jadi peluang bisnis. Antrian yang panjang. Kalau misalkan kita beli minuman chat time gitu ya, itu ada antrian yang panjang. Berarti bisa jadi nanti akan buka bubble-bubble yang baru, yang lain. Ya, kenapa? Keinginan calon pembeli jelas dengan tanda-tanda yang jelas, ya. Nah, yang kedua, contohnya ya, keluhan terus-menerus karena tidak mendapatkan solusi. Jadi ada keluhan terus-terusan gitu ya karena tidak mendapatkan solusi. Jadi kalau kita misalkan nih teman kita mengeluh sesuatu, ya kita lihat, kita dengarkan apa sih keluhannya. Bisa jadi itu akan menjadi peluang bisnis bagi kita. Ya, jangan kita menjelekkan, gitu aja lu mengeluh gitu ya. Jangan, justru keluhan tersebut kita tampung ya, kita carikan solusi, ya kan? Sehingga itu akan menjadi peluang bisnis bagi kita. Dan yang ketiga apa sih? Kebutuhan yang mendesak karena perubahan. Nah, itu yang mau tidak mau ya. Zaman dulu kita BlackBerry. Ada yang nggak mau beli, ada yang karena terdesak ya, terpaksa gitu ya. Mendesak karena perubahan. Teknologi semua pakai PIN BB waktu itu ya. Akhirnya semuanya minta, PIN BB lu berapa sih? Gitu ya. Akhirnya kebutuhan yang mendesak itu mau nggak mau beli. Nah, keinginan calon pembeli itu jelas dengan tanda-tanda yang jelas. Nah, itu jadi peluang bisnis. Itu yang pertama. Keinginan calon-calon pembeli yang jelas dengan tanda-tanda yang jelas. Ada antrian yang panjang, ada keluhan terus-menerus karena tidak mendapatkan solusi. Yang ketiga, kebutuhan yang mendesak karena perubahan. Nah, yang kedua, jumlah permintaan pembeli yang cukup besar dan dapat dihitung. Sekali lagi, cukup besar dan dapat dihitung. Contohnya apa? Misalkan kita makan siang ya misalkan ya. Makan siang di sekolah gitu ya. Kantin atau di kampus gitu ya.
perkantoran dengan jumlah siswanya itu banyak, misalkan 1.000 orang, ya. Di kampus juga banyak 1.000 orang gitu ya. Kalau misalkan kita buka bisnis ya, usaha di kantin, maka itu permintaannya cukup besar ya. Cukup besar dan dapat dihitung. Itu disebut dengan peluang, ada peluang bisnis di sana. Ya, kita mau bikin gorengan kayak di sana gitu, itu ada peluang bisnis. Kenapa? Ada permintaan pembelinya cukup besar dan dapat dihitung. Nah, yang kedua, perjalanan menuju kantor dari Jakarta ke Bogor, ke Depok misalkan, ke Bekasi. Nah, perjalanan itu, selama perjalanan itu kan rame. Ya, di kereta, ya pasti rame, crowded. Nah, mungkin zaman sekarang kan PSBB, ya jadi dikurangin ya. Nah, kalau dulu rame banget. Nah, kalau ketika ada rame, ada crowded gitu ya, ada permintaan pembeli yang cukup besar dan dapat dihitung, nah itu disebut dengan peluang. Kita jualan apa kayak permen kayak jualan minuman, itu pasti ada peluang bisnis di sana. Yang ketiga adalah kebutuhan obat-obatan di daerah perkampungan, rumah sakit. Nah, hal itulah juga sama, kebutuhan obat-obatan pembelinya cukup besar, ya, apalagi di daerah kampung, gitu ya, tidak ada rumah sakit. Nah, yang ketiga apa? Jumlah permintaan pembelinya datang terus-terusan dalam jangka waktu yang lama. Contohnya apa sih yang datang terus-terusan dalam jangka waktu yang lama? Misalkan contoh yang pertama adalah permintaan pendidikan. Ya, jadi kalau kamu dari lulus SD pasti ke SMP, lulus SMP pasti ke SMA. Nah, sekolah itu permintaan pendidikan itu pasti datang terus-menerus dan jangka waktu yang lama. Setelah kuliah, ya kan, menikah, kerja, ya, terus udah tua, mati, lahir lagi, nah lahir lagi, sekolah lagi. Nah, sekolah ini disebut permintaan terus-terusan jangka waktu yang lama. Kemudian yang kedua ada permintaan BMI atau buruh murah Indonesia di Hong Kong. Atau misalkan kita pekerja murah gitu ya. Nah, itu datang terus-terusan dan jangka waktu yang lama. Dan yang ketiga, permintaan sembako yang terus-terusan. Pasti setiap kali kita minta makan ya, makan nasi. Nah, itu sembako itu semua terus-terusan dan jangka waktu yang lama. Oke, nah setelah berikutnya nanti kita akan sama-sama latihan di Zoom meeting kita ya. Bagaimana membedakan ide bisnis dengan peluang bisnis. Nah, sekarang kita akan lihat. Kalau misalkan kita lihat berita di koran. Kalau kita lihat berita di koran, kita melihat ciri-ciri peluang. Misalkan ada berita ya, berita di koran itu ada judulnya gitu ya. TKW susah cari jodoh. Oke. Yang kedua ada berita di koran judulnya nilai ujian nasional SD, SMP, SMA menurun. Nah, otomatis kalau kita melihat ada berita tersebut di koran, ya TKW susah mencari jodoh. Nah, apa peluang bisnis yang kita bisa berikan? Ya, yang pertama mungkin di Jepang kita lihat ya, di Jepang itu ada sekolah mencari jodoh itu dibanjiri peminat. Ya, jadi kalau misalkan di Jepang itu ada orang yang susah mencari jodoh gitu ya, atau pengen punya pasangan gitu ya, atau sulit menghadapi calon mertua yang galak gitu ya. Nah, datang aja ke sekolah itu, ya. Namanya sekolah perjodohan di Jepang dan hanya 30 siswa ya yang dibuka pada waktu per semester gitu ya, di awal semester. Nah, siswa diajarkan gimana? Bagaimana cara dia berbicara, bagaimana dia bersikap, dan bagaimana dia membawa diri ketika bertemu dengan calon mertua mereka gitu ya, yang elegan gitu ya. Nah, tujuannya bukan hanya untuk mendapatkan simpati dari pasangannya saja, tetapi juga dari orang tua calon pasangan. Nah, di Jepang ini ada perubahan cara gitu ya, pandang terhadap pernikahan. Nah, lembaga ini tidak menarik kalau di pernikahan. Nah, makanya itu ada sekolah mencari jodoh. Akhirnya dibanjiri minat. Nah, kalau tadi misalkan ujian nasional, ya, misalkan ujian nasionalnya turun, bagaimana, apa yang bisa kita berikan? Ya, banyak hal yang mungkin kalian sudah tahu gitu ya, peluang-peluang bisnis yang bisa kita lakukan. Nah, kalau begitu pertanyaannya, siapa saya? Who am I? Pertanyaannya, apa yang akan kamu lakukan setelah menyelesaikan pendidikan tingkat SMA atau perguruan tinggi? Mungkin ada 3 pilihan. Yang pertama, mencari pekerjaan. Jadi karyawan, ya. Habis lulus SMA, kuliah. Habis kuliah, kerja. Ya. Yang kedua adalah menjadi entrepreneur atau wirausaha. Ya. Nah, yang ketiga mungkin pilihan terakhir, yaitu apa? Menjadi pengangguran. Nah, kita di mana posisinya? Di pertama kah jadi karyawan, jadi pengusaha, atau yang pengangguran, ya? Nah, faktanya, ya, the realnya bahwa motivasi entrepreneur di kalangan siswa bagaimana? Orientasi setelah siswa lulus gimana?
Yang pertama, kalau kita berdasarkan survei, orientasi ya, siswa setelah lulus kuliah, lulus SMA, cuman jadi cari kerjaan, ya. Jadi pekerja gitu ya, bukan menciptakan lapangan pekerjaan. Hanya cari kerjaan, bukan menciptakan. Nah, yang kedua adalah jumlah, faktanya ya. Realnya ya, jumlah orang yang menganggur tiap tahun bertambah. Ya, yang ketiga itu pertumbuhan lapangan kerjanya semakin lama semakin sempit. Nah, itu the realnya, faktanya. Ya. Kenapa? Sistem pendidikan di Indonesia itu berdasarkan buku yang dibuat oleh Max Ganter, ya. Max Ganter mengatakan pernah mengkritik sistem pendidikan di Amerika ya, tahun 70-an. Katanya adalah hanya orang-orang di Amerika itu melahirkan lulusan ya, sebut dengan lulusan sanglaritis. Apa artinya sanglaritis? Artinya mereka punya mental buruh, yaitu ingin menjadi pegawai negeri atau pegawai swasta. Mereka kurang mampu dan mau menciptakan lapangan kerja sendiri. Sekali lagi, sanglaritis adalah mereka punya mental buruh, yaitu ingin menjadi karyawan atau pekerja atau pegawai negeri, ya, atau pegawai swasta, karena mereka kurang mampu, ya, atau mau menciptakan lapangan kerjaan sendiri. Nah, kasus di Indonesia itu sama terjadi sampai sekarang. Oke? Jadi kasus di Indonesia itu sama terjadi, ya, di Amerika itu sama terjadi di Indonesia. Nah, kasus penganggurannya di Indonesia itu adalah pengangguran itu 10% adalah kaum orang yang intelektual, yang punya gelar ya, pendidikan perguruan tinggi, ya, mau dia SE, Eskom gitu ya, MM gitu ya, semuanya dia punya pendidikan gelar, ya, SPD dan segala macam. 10%-nya adalah penyandang gelar pendidikan yang nganggur, ya. Jadi kita kalau diskusi siapa yang bersalah? Siswa, mahasiswa, orang tua, atau pemerintah? Ya, siapa yang salah? Kita, orang tua, atau pemerintah? Nah, hasil penelitiannya mengatakan gini, siswa itu susah untuk mau mulai wirausaha atau entrepreneur. Dengan alasan apa? Mereka nggak pernah diajar, dirangsang berusaha sendiri. Terus, yang kedua, didukung lingkungan budaya masyarakat yang keluarganya dari dulu selalu pengen jadi anaknya gajian, orang yang gajian, pegawai, ya. Jadi kalau misalkan nih kita lihat di komplek-komplek gitu ya, ada emak-emak yang keluar lagi nyapu gitu kan, tetangga juga lagi nyapu, tetangga sesama emak-emak ngomong gitu ya, jeng, anak lu kerja apa? Semua orang tua akan bangga, ya. Anak gua kerjanya tuh di gedung bertingkat, di BCA, ya, di Astra, gedung-gedung mewah. Nggak ada orang tua yang bangga anaknya kalau anak gua masih tidur jam 11 baru bangun. Nggak ada tuh, ya. Makanya itu selalu didukung lingkungan budaya masyarakat yang keluarganya yang dari dulu pengen selalu anaknya gajian, karyawan. Nah, ingat lu ya nak ya, lu habis kuliah yang bener ya, habis kuliah bener, lu cari dah kerjaan, cari kerja sono ya. Jadi para orang tua kebanyakan nggak punya pengalaman atau pengetahuan yang berusaha, maka mereka lebih cenderung pengen dorong anaknya cari kerjaan, jadi karyawan. Sorry to say, orang tua kebanyakan nggak punya pengalaman, pengetahuan yang banyak. Akhirnya pengen anaknya lebih hebat dari orang tua, makanya didorong jadi karyawan. Orang tua merasa lebih bangga, terbebas kalau anaknya sudah selesai kuliah dan langsung dapat pekerjaan. Nah, salah satu faktornya adalah tidak ada modal yang lain, modal uang, ya, pengalaman untuk berwirausaha. Jadi itulah alasan-alasan. Jadi kita hari ini akan bahas nih di Zoom meeting kita jam yang kedua. Jadi kita sama-sama diskusi, ya. Bila ada pertanyaan silakan kalian tanyakan, atau kalau enggak Sir yang akan tanyakan. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Salam entrepreneur.